Halo Sosius, di video pertama dan kedua lalu kita sudah belajar mengenai apa itu propaganda dan perbedaannya dengan kampanye. Nah, dari dua video itu, apa Sosius sudah menyadari kalau kemungkinan Sosius pernah menjadi korban dari propaganda? Kalau iya, lantas kenapa dan bagaimana ya propaganda ini bisa mendapatkan banyak pengikut? Sebenarnya, menyaring informasi dan memeriksa kebenaran dari sebuah berita pun belum tentu menjamin kalau kita terbebas dari propaganda loh. Kok gitu? Iya, karena propaganda memiliki cara-caranya tersendiri. Bahkan, karena sasarannya luas, seringkali sumber informasi, khususnya media, juga menjadi bagian dari propaganda. Sebagai sebuah bentuk komunikasi persuasif, propaganda memiliki beberapa metode untuk menarik pengikut. Sejauh ini, terdapat 6 metode propaganda yang berhasil diidentifikasi. Pertama, metode menarik simpati. Ini merupakan metode yang paling populer dan paling banyak digunakan. Kenapa? Karena melalui metode ini, khalayak sasaran propaganda sering tidak menyadari bahwa mereka sedang berada di bawah pengaruh propagandis. Maka dari itu, metode menarik simpati merupakan metode paling halus dari metode yang lainnya. Metode ini bisa digunakan melalui teknik name calling propaganda. Contohnya seperti saat Jepang datang ke Indonesia. Mereka mengaku sebagai saudara tua Indonesia. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, propaganda bertugas untuk menguntungkan salah satu pihak. Dalam hal ini, Jepang ingin rakyat Indonesia membantu Jepang untuk mengalahkan sekutu. Namun, teknik name calling juga dapat atau lebih sering digunakan untuk memberikan kesan negatif. Misalnya, pelabelan nama seperti rasis, diktator, teroris, sampai monster. Julukan tersebut biasa digunakan untuk memberikan penyebutan buruk bagi lawan. Contohnya, ada beberapa pihak yang menyebut bahwa agama tertentu adalah teroris. Lalu yang kedua, ada metode penyederhanaan dan pengulangan. Menurut Hitler, kepandaian massa itu sangat kecil, tetapi daya ingat mereka sangat besar. Oleh sebab itu, pesan propaganda cenderung mudah dipahami dan diingat. Metode ini digunakan Jepang melalui teknik littering generality saat menjajah Indonesia. Teknik ini menghubungkan sesuatu melalui kata-kata positif sehingga membuat khalayak bisa menerima dan menyetujuinya. Contohnya, terdapat semboyan 3A yang disuarakan oleh Jepang saat itu, yaitu Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Cahaya Asia. Ketiga, ada metode manipulasi simbol. Metode ini bisa digunakan untuk memperkuat kata-kata melalui simbol yang digambarkan. Penggunaan simbol juga dapat membangkitkan emosi dari khalayak. Misalnya, seperti penggunaan pose jari saat kampanye politik untuk mengisyaratkan keberpihakan terhadap salah satu paslon. Keempat, ada metode distorsi dan kerahasiaan. Propagandis terkadang merahasiakan fakta-fakta tertentu dengan menyembunyikannya dari publik. Alasannya untuk mencegah tanggapan yang berlebihan dari khalayak. Misalnya, pelajar Jepang tidak tahu kalau Jepang pernah menjajah Indonesia, atau pelajar Indonesia juga tidak tahu mengapa Timor Leste memutuskan untuk memisahkan diri dari Indonesia. Faktornya bisa karena hal tersebut memang sengaja untuk ditutupi, atau fakta sebenarnya sengaja dibuat berbelit-belit. Kelima, metode penipuan. Propagandis banyak menempuh cara menipu khalayak dengan memberikan informasi dan argumentasi pendukung. Contohnya seperti Jepang yang menjanjikan kemerdekaan Indonesia dan mengaku sebagai saudara tua. Pada akhirnya, kenyataannya tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Metode penipuan itu juga dapat dilakukan melalui teknik plain vox propaganda. Teknik ini menunjukkan bahwa subjek propaganda dekat dengan rakyat atau bagian dari rakyat. Misalnya, terdapat paslon yang berpakaian sederhana, belusukan, dan makan di pinggir jalan. Kalau sehari-harinya memang begitu, bukan masalah. Tapi kalau berkebalikan, tentu lain cerita ya. Terakhir, terdapat metode sensor. Metode ini digunakan untuk mencegah perluasan berita dan biasanya dilakukan oleh pemerintah. Contohnya, pemerintah militer Jepang sempat menyegel radio di Indonesia sehingga hanya bisa menerima siaran yang dilakukan oleh stasiun Jepang.
Contoh lainnya seperti saat masa pemerintahan Presiden Soeharto. Kala itu, Presiden Soeharto melakukan sensor terhadap informasi dan kesenian dari Barat karena dianggap akan merusak budaya bangsa. Soeharto juga menyensor informasi terkait paham komunis, sehingga buku Marxis dan komunis dilarang di Indonesia saat itu. Nah, itu dia Sosius, metode-metode yang digunakan dalam propaganda. Oleh sebab itu, penting sekali bagi kita untuk dapat berpikir kritis begitu mendapatkan informasi. Jangan langsung terpancing, apalagi jika mendapatkan kabarnya melalui media sosial. Hati-hati ya! Dan apabila Sosius memiliki contoh lain selain yang aku sebutkan tadi, boleh tulis di kolom komentar ya. Aku Lisa dari Sosiologi Perspektif. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe.